Kali ini di part 2, kita akan lebih membahas tentang manfaat branding, brand DNA, dan bagaimana suatu perusahaan dapat membangun brand atau merek yang kuat. Secara garis besar, peranan brand amat penting dalam mempengaruhi keputusan belanja konsumen. Eksistensi brand diperlukan agar suatu produk dapat menawarkan pengalaman yang berbeda dari produk serupa. Manfaat brand jika dilihat dari perusahaan, yaitu dapat membangun image atau citra perusahaan untuk kepentingan promosi produk, dapat memudahkan proses pemesanan dan operasional, memiliki kekuatan dalam menentukan harga dan mengurangi perbandingan harga dari produk sejenis, menciptakan kepuasan pelanggan, serta mendapatkan perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri khas produk. Dari sisi konsumen, manfaat branding ialah adanya brand mampu memberikan pilihan. Brand memudahkan pengambilan keputusan. Brand memberikan jaminan kualitas. Dan brand mampu menggambarkan image konsumen atau calon konsumen secara pribadi. Dan yang terakhir, brand mampu memberikan keberlangsungan yang dapat menciptakan keakraban ketika konsumen menggunakan secara terus-menerus. Sekarang, kita akan beralih untuk membahas brand DNA atau DNA brand. Sebuah produk atau perusahaan pasti dimulai dengan harapan akan kemajuan, harapan akan keuntungan, dan harapan akan manfaat yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam prosesnya, suatu perusahaan perlu memiliki alasan mengapa produknya berbeda dengan kompetitor atau pesaingnya, mengapa konsumen memerlukan produk tersebut, dan mengapa mereka harus membeli produk itu. Memerlukan suatu nilai atau value yang berbeda yang disebut dengan DNA brand. Apa yang membedakan seorang manusia dengan yang lainnya? Kita mengenal peranan DNA sebagai pembeda yang paling unik. Jika semua orang memiliki DNA yang sama, maka akan menjadi kembar identik. Sama halnya dengan suatu brand. Ketika suatu brand mempunyai ciri khas, maka akan membuat pembeli penasaran dan mencari tahu tentang brand tersebut. Terbentuknya brand DNA didorong oleh brand vision atau visi usaha. Visi yang digerakkan oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan pasar atau visi yang digerakkan oleh passion dan pengalaman pendirinya. Filosofi brand adalah penggabungan antara yang pertama, eksistensi brand, yaitu inspirasi utama dalam menciptakan suatu produk. Yang kedua, alasan mengapa produk tersebut berbeda dengan produk pesaing. Dan yang ketiga adalah nilai atau value brand, yaitu penggabungan antara eksistensi brand dan alasan dibalik sebuah brand. Brand filosofi mampu menciptakan familiarity atau keakraban antara perusahaan dan customer atau target marketnya. Serta akan menciptakan cara berpikir, tujuan, dan motivasi yang sama antara perusahaan dan target market atau konsumen. Dari situlah akan muncul kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap suatu brand. Setelah mengetahui tentang DNA brand, berikut adalah poin-poin penting dalam membangun brand atau merek yang kuat. Poin pertama, perlunya penelitian terhadap target audiens dan pesaing. Poin kedua, memutuskan posisi merek karena berhubungan dengan segmen pasar mana yang akan ditargetkan. Poin 3, pemilihan nama bisnis yang tepat dan sesuai. Poin 4, membuat brand story atau kisah merek. Poin 5, menetapkan tampilan brand atau merek. Poin 6, membuat logo. Berikut adalah ciri-ciri logo yang baik dan benar. Yang membuat suatu logo desain dikatakan baik dan benar, yaitu simple atau sederhana, memorable atau mudah untuk diingat, appropriate atau sesuai dengan bidangnya, resizable yang dapat disesuaikan ukurannya, timeless atau abadi, di mana suatu logo diharapkan tidak ketinggalan zaman meskipun telah dipakai dalam kurun waktu yang lama. Berikut adalah logo-logo brand yang dikatakan baik dan benar.